Tema pada malam hari ini adalah You are more than the conqueror. Itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang. Saya lebih suka terjemahan bahasa Inggris. You are more than a conqueror. Kalau ayat sebelumnya berkata, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Jadi jangan kaget kalau kita berada di dalam bahaya. Karena sudah tercatat dalam kitab suci. Tapi ketahuilah Tuhan beserta kita dan kita didesain untuk menjadi lebih daripada pemenang. Contoh, pemain bola yang paling terkenal siapa? Ronaldo siapa? Cristiano Ronaldo. Pinter kau. Cristiano Ronaldo. Dia bekerja keras, dia disiplin sekali, dia latihan satu hari berapa jam, dia tidak makan junk food, dia tidak pernah minum Coca-Cola, bir atau apapun, tidak pernah. Dia tidak makan kerupuk-kerupukan, dia makan hanya yang sehat. Dia sungguh-sungguh disiplin supaya menjadi pemenang. Tapi keluarganya, istri dan anak-anaknya boleh minum Coca-Cola, boleh makan apa saja, hamburger atau apa yang dia gak pernah sentuh. Nah, kalau dia menang, siapa yang menjadi lebih daripada pemenang? Karena semua hadiah dia bawa pulang ke rumah dan memberikan kepada istri dan kepada anaknya. Jadi yang menjadi lebih dari pemenang siapa? Keluarganya. Dia yang disiplin, dia yang harus semua harus ketat. Keluarganya nggak bangun pagi-pagi banget. Keluarganya nggak lari-lari. Keluarganya nggak disiplin kayak dia. Tapi kalau dia menang, semua hadiah yang dia peroleh, dia berikan kepada keluarganya. Jadi keluarga menjadi lebih daripada pemenang. Saudara dan saya menjadi lebih daripada pemenang karena Kristus telah mati untuk kita. Dia tangguh semua dosa dan kesalahan kita. Dia pikul semua kelemahan kita. Dia didera, dicemooh, dicemeti, dia dipukul dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia berdarah. Ketika ditaruh mahkota duri, berdarah, terus berdarah dari wajah ke badan, tangan, kaki, semua berdarah, tercurah darahnya. Di belakang bilur-bilur Kristus menyembuhkan kita. Dia yang menanggung semuanya dan kita menjadi lebih daripada pemenang. Ini harus ditanam di dalam hati. Kita didesain untuk menjadi lebih daripada pemenang. Bukan yang kalah, bukan yang gagal, bukan yang susah. Memang dikatakan saja ada bahaya. Tiap hari kita mengalami bahaya. Seperti sekarang. Orang takut ke pasar, takut ke mall, takut berkerumun, takut ini, takut itu, kemana-mana takut, bahaya. Tapi penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan membuat kita lebih daripada pemenang. Tentu kita harus tunduk pada petunjuk-petunjuk pemerintah. Kita harus pakai apa? Masker. Harus apa? Cuci tangan. Bersih-bersih. Kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang pemerintah anjurkan. Jangan berkerumun. Karena nanti droplet itu bisa, kita nggak tahu siapa yang sakit. Tapi sampai saat ini, kalau saudara dan saya sehat, saudara dan saya kuat, sungguh pembelaan Tuhan, sungguh penyertaan Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan berkata bahwa jikalau terang itu masuk di dalam kegelapan, kegelapan tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 5. Bisa ditayangkan enggak?
Yohanes 1 ayat 5. Nah, ya, aku suka kalian punya ini karena hurufnya gede-gede. Biasanya di mana-mana hurufnya kecil kayak semut, jadi kita mesti sampai begini-begini. Tapi ini huruf gede, keren. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Camkan, tanamkan itu di dalam hati dan hidup kita. Kegelapan tidak menguasai. Kalau terang Kristus yang ada di dalam kita bawa, maka firman Tuhan berkata, kegelapan itu tidak menguasainya. Asal kita hidup di dalam terang, asal kita berbuat terang, asal iman kita terang. Jangan biar ada orang suka apa itu? Kalau Desember kan ada pohon terang. Dan ada yang suka lampunya nyala mati. Nyala mati, biar pet namanya. Jadi sekali dia terang, lantas dia mati lagi. Terang, dia mati lagi. Saya lebih suka yang terang terus. Terus terang, kita harus terang terus. Supaya kuasa daripada Tuhan nampak dalam hidup saudara dan saya. Saya ingin cerita. Satu waktu, kalau dulu kan masih bisa ke desa-desa, sekarang nggak boleh. Taat, tunduk. Nah, satu waktu saya berulang tahun. Dan kami pergi, nggak ada yang tahu. Dan tiba-tiba kayaknya hati saya galau. Saya rindu pulang ke rumah, saya rindu kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kepada keluarga. Jadi saya berada jauh dari keluarga. Saya di Papua. Kemudian keluarga yang di mana saya nginep mengajak saya ke pantai. Dia nggak tahu saya ulang tahun, dia juga nggak tahu saya galau. Nah, ketika kami ke pantai, kita jalan-jalan, ada lihat ombak dan angin sungguh-sungguh segar. Ketika saya jalan, saya lihat di bawah ada batu saya temu. Batu itu berbentuk hati, persis hati. Jadi kayak diukir begitu, kayak dipahat begitu. Ada batu kecil begini berbentuk hati. Saya ambil batu itu. Seolah-olah Tuhan berkata begini, I love you. Aku mengasihi engkau. Batu itu kan batu mati. Siapa yang pahat itu dia. Tapi karena bentuknya hati, dia tiba-tiba berbicara di dalam hati. Aku mengasihi engkau. Sepanjang hari Tuhan mengasihi saudara dan saya. Walaupun kita menghadapi bahaya maut, walaupun kita berada dalam kesulitan yang amat sangat, tetapi firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sangat bersyukur hanya melihat satu batu yang mati itu, bisa saya mendapat pesan daripada Tuhan bahwa aku dikasihi oleh Tuhan. Sekarang kita buka Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Sama-sama kita baca. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbuka semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Kalau kita baca ayat sebelumnya, pada ayat 23 dikatakan mereka berkali-kali didera. Mereka dilemparkan dalam penjara. Jadi bukan ditaruh pelan-pelan, silahkan masuk, dilempar katanya. Dan
tersiksa luar biasa. Tapi lihat, mereka sungguh lebih daripada pemenang. Mereka tidak hanyut dengan penderitaan. Mereka tidak hanyut dengan kesusahan. Mereka tidak hanyut dengan bahaya yang mereka alami. Tapi mata mereka pandang Tuhan. Mereka mulai menaikkan puji-pujian. Mulai bersyukur kepada Tuhan. Mulai berterima kasih kepada Tuhan. Dan ketika mereka menaikkan puji-pujian, kata firman Tuhan, terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka. Kita saat ini sedang dibelenggu oleh apa? Belenggu ketakutan? Belenggu takut di PHK kan? Belenggu takut uang tidak cukup? Belenggu bagaimana anak-anak mau sekolah? Belenggu dengan biaya-biaya yang menyerang kehidupan kita. Tapi mari kita belajar. Apa Tuhan tidak tahu apa yang kita alami saat ini? Tuhan tahu. Apa Tuhan tidak peduli apa yang kita alami saat ini? Tuhan peduli. Ingat, setiap kali ada masalah, ada badai, ada kesulitan, Tuhan hadir. Kita lihat seperti hari ini, Injil hari ini, di mana ada ombak, ada badai yang besar sekali. Air masuk ke dalam perahu. Tapi Tuhan Yesus tidur. Dia tenang. Dia tahu hidupnya ada di tangan Bapa. Dia ada di situ. Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau peduli kami akan binasa? Yesus hanya berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saat ini ada badai, krisis moneter, ada krisis di mana-mana. Tetapi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Tapi ingat perkataan daripada Tuhan. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan beserta kita. Dia sungguh-sungguh ketika dia dengar suara daripada murid-murid memanggil dia, dia langsung bangun. Suara gemuruh, suara badai, suara apa, dia tidak bangun, dia tidur. Tapi ketika dia dengar suara daripada anak-anaknya, daripada murid-muridnya, langsung dia bangun. Dan dia berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dan saat itu juga dia teduhkan danau itu. Diam dan tenanglah. Kita bisa tenang kalau diam dulu. Jangan kayak orang cacing kepanasan gitu. Diam dulu. Renungkan semua kebaikan Tuhan. Renungkan janji Tuhan. Sehingga ketenangan daripada Tuhan masuk dan menguasai kita. Saudara dan saya, ingat, ketahuilah, engkau diciptakan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Tadi pujian di awal saya senang, di mana dikatakan katanya musuh ada di bawah kaki kita. Kita itu menginjak musuh, bukan musuh menginjak kita. Ketika Yesus bangkit, firman Tuhan berkata, malaikat duduk di atas batu, bukan batu duduk di atas malaikat. Jangan sampai batu persoalan duduk di atas kita, tapi kita duduk di atas batu persoalan karena kita diciptakan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Saudara dan saya pemenang. Cek dulu wajah saudara, pemenang atau kalah terus, gagal terus. Kita diciptakan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Sungguh ajaib apa yang membelenggumu. Tuhan di dalam puji-pujian kita, mata kita terarah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, maka belenggu itu terlepas dan mereka bebas bisa keluar. Belenggu apa yang membelenggu? Apa yang membelenggumu? Serahkan kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jangan takut.
Mengapa engkau takut? Tidak perlu takut karena Tuhan beserta kita. Saya pernah baca kalau di Afrika anak-anak kalau berumur 12 tahun mereka dilatih untuk dimasukkan ke dalam hutan. Jadi anak umur 12 tahun ayahnya akan hantar dia ke hutan. Dan malam hari lepas dia di sana. Di hutan kan ada binatang buas, ada ular, ada banteng kali, ada tahu dia apa, ada singa, ada semuanya di sana. Anak ini ketakutan sepanjang malam, dia ketakutan dan dia tertidur di dalam ketakutan. Keesokan hari, ketika fajar mulai menyingsing, dia buka mata dan ternyata dia lihat papanya siap dengan panah untuk menjaga dia sepanjang malam, siap dengan panah akan memanah binatang buas apapun yang coba-coba menyerang dia. Kalau ayah yang tahu berdosa melindungi anaknya sedemikian rupa, terlebih lagi Bapa di dalam sorga. Dia melindungi saudara dan saya. Enggak kelihatan karena mata kita tertuju kepada ketakutan. Tapi mari kita buka mata iman kita. Buka firman Tuhan. Buka janji Tuhan. Di mana dia berkata, aku menyertai engkau senantiasa. Dia tidak berdusta. Dia tidak berbohong. Hitung berapa kali Tuhan menolong saudara dan saya. Hitung berapa kali dia memberikan kepada kita rahmat dan berkat-Nya. Hitung berapa kali dia selamatkan kita dari bahaya dan maut. Hitung berapa kali dia sembuhkan kita dari sakit penyakit. Masakan kita tidak percaya bahwa dia beserta kita selama-lamanya. Kalau saja ayah anak Afrika itu menjaga anaknya sepanjang malam, anaknya tidak sadar. Terlebih Bapa di sorga, dia menjaga kita sepanjang masa. Bahaya apapun yang kita harus alami, Tuhan beserta kita. Amin. Sekarang sama-sama kita buka Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60. Ini adalah martir pertama, Stefanus. Kitab suci berkata bagaimana Stefanus ini yang penuh dengan Roh Kudus, dia penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Biasanya tercatat di dalam kitab suci, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Tapi di sini dikatakan bukan Yesus duduk, tapi Yesus berdiri. Di dalam pengadilan, di sidang, kalau yang membela berdiri, berarti dia serius membela perkara itu. Nah, sama-sama kita lihat. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Aduh, luar biasa penderitaannya harusnya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus. Sedang melempari Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan,
janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Tolong, dia diseret, dia dilemparin batu, dia disiksa. Tapi nggak ada tuh di sini saya baca. Di mana Saulus berkata, aduh sengsara banget saya. Aduh udah sakit nih, udah nggak tahan lagi. Tidak ada. Perkataannya adalah, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Apa dia nggak rasa sakit? Ada sakit. Tapi ketika matanya tertuju kepada Tuhan, ketika dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, semua penderitaan, semua siksaan, semua yang dia rasa mestinya, harusnya dia menderita. Tapi kemuliaan Tuhan, dia nikmati kemuliaan Tuhan. Dia nikmati di mana Tuhan menampakkan diri kepadanya. Sehingga dia tidak terasa sakit. Dan dia ampuni. Dia berkata, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita baca ini, Stefanus martir pertama. Dia adalah lebih daripada pemenang. Dia tidak hanyut dalam penderitaan. Dia tidak hanyut dalam siksaan. Tapi dia sungguh-sungguh pada saat dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dia pandang kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu masuk di seluruh roh, jiwa dan tubuhnya. Dan penderitaannya dia tidak rasa lagi. Bahkan dia berkata, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus adalah lebih daripada pemenang. He is more than a conqueror. Biarlah saudara dan saya, kita semua dalam dunia ini ada penderitaan. Di rumah tangga ada penderitaan. Mungkin ada yang mengalami saat ini krisis ekonomi yang luar biasa. Itu penderitaan. Di dalam pergaulan ada penderitaan. Ada takaran-takaran yang Tuhan masukkan di dalam hidup kita. Penderitaan itu. Tetapi kalau mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan mata kita tertuju kepada janji daripada Tuhan. Di dalam Kristus selalu ada harapan. Di dalam Kristus selalu ada kekuatan. Di dalam Kristus selalu ada jalan keluar. Mari arahkan hatimu, imanmu kepada Tuhan. Karena di dalam kitab Yeremia 20, sama-sama kita buka, ayat 11 berkata demikian. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Kita gak perlu takut. Karena pahlawan yang gagah, yang adalah Yesus Kristus, dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita. Menurut kitab suci, pahlawan yang gagah. Luar biasa. Biar kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai kita tertindih di dalam ketakutan. Kita terbelenggu di dalam kesengsaraan. Tapi kita tahu pahlawan yang gagah menyertai kita. Kalau anak di Afrika saja, papanya adalah pahlawan yang gagah, sepanjang malam menyertai anak itu. Terlebih lagi Bapa di dalam surga menyertai saudara dan saya. Amin. Kita lihat di dalam firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh ini ada mata, ada mulut, ada telinga, ada pikiran, ada seluruh keberadaan, ada kaki. Jadi kata firman Tuhan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Kita nggak dicicil, nggak kredit, sungguh tidak. Lunas, kata firman Tuhan, dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan bahasamu, dengan pandanganmu, dengan apa yang kau dengar. Kalau kita dengar sampah, buang. Kita hanya mau dengar kuasa daripada Tuhan mengalir. Muliakan Allah dengan pikiran kita. Kalau ada pikiran-pikiran yang menakutkan, yang mau membelenggu kita, buang. Karena kita mau muliakan Allah dengan seluruh tubuh kita. Karena kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Kita harus tahu, kita nggak dicicil, kita nggak dikredit, kita dibayar lunas, cash dibayar dengan harga yang mahal, harga darah anak domba Allah. Saudara dan saya, kita diciptakan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Bahasa kita harus bahasa pemenang. Pandangan kita harus pandangan pemenang. Langkah hidup kita adalah langkah hidup pemenang. Sekalipun kata firman Tuhan, kita tiap hari menghadapi bahaya. Tapi kita tahu, kita diciptakan lebih daripada pemenang. Lunas dibayar, cash, tidak dicicil. Saudara-saudara yang kekasih, biarlah dari hari ke hari kita hargai apa yang Tuhan buat untuk kita. Biar dari hari ke hari kita tahu pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan yang biasa katanya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu kita tidak akan dibiarkan, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi pencobaan yang kita hadapi biasa. Kalau ada krisis ekonomi, biasa. Kalau ada sakit penyakit yang coba-coba menyerang, biasa. Ya, karena Allah yang kita sembah, yang membela kita, yang adalah pahlawan kita, luar biasa. Jangan terbalik. Jangan kita bilang, aduh penderitaanku luar biasa. Kalau penderitaanmu luar biasa, Allahmu biasa-biasa. Mari kita katakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami biasa. Pada saat kita dicobai, Tuhan juga memberikan jalan keluar. Kita dapat menanggung semuanya karena Allah beserta kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita lihat di dalam kitab suci Injil Markus 16 ayat 7 dan ayat 9. Demikian bunyinya. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ayat 9 berkata demikian. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Mestinya orang seperti begini kalau kita ya, nggak bakal kita ambil Maria Magdalena ini masuk di dalam kelompok inti, coret, nggak bakal. Tapi Yesus ketika dia bangkit, dia panggil, dia pakai orang yang merasa dirinya paling gagal, paling tidak mampu, paling tidak bisa. Tuhan utus dia menjadi pewarta Injil yang pertama. Daripadanya katanya dikeluarkan 7 roh jahat. Itu kalau 7 angka 7 itu sempurna. Mau roh jahat apa?
Pezina ada pada dia, pencuri ada pada dia, pembohong ada pada dia. Aduh, semua dia tuju, dia sempurna. Tapi Tuhan pakai. Karena perempuan ini datang kepada Tuhan. Dia bertobat, dia menyerahkan hidupnya, dan dia beri dirinya untuk menjadi lebih daripada pemenang. Dan dia menjadi pemenang. Kalau Maria Magdalena yang daripadanya 7 roh jahat diusir, dipakai oleh Tuhan. Terlebih lagi saudara dan saya, di dalam Kristus kita semua diberi kesempatan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Sesuai tema pada hari ini, katakan tiap hari pada dirimu, hai Esther, kamu lebih daripada pemenang. Kita bangun, kita bilang, hai Esther, kamu lebih daripada pemenang. Kamu ucap itu kepada anak-anak, ucap pada keluarga, ucap pada suami, kamu lebih daripada pemenang. Itu harus menjadi way of life kita. Karena Tuhan yang berkata demikian, dan Tuhan yang berjanji demikian. Kita buka Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Renungkan, camkan, masukkan dalam hati dan benakmu. Karena kita ini buatan Allah. Made by God. Ketika manusia diciptakan, dia tidak berfirman jadilah, tidak. Dia ambil itu debu, dia bentuk itu debu, dia hembuskan napasnya dan menjadi makhluk yang hidup. Kita diciptakan, kita ini buatan Allah. Wah, orang kalau pakai sepatu made in Italy, kalau boleh dia angkat kakinya baik-baik begitu, kasih lihat di bawah itu tulisannya made in Italy. Kalau dia pakai baju lantas merek, kalau boleh dia taruh itu merek di luar untuk menunjukkan buatannya, kualitinya bagus. Saudara dan saya, kita ini made by God, handmade lagi, bukan mesin, handmade untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Sungguh luar biasa Tuhan. Dia ciptakan kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Dia sudah desain semuanya supaya saudara dan saya, selama kita berada di dalam dunia, ada bahaya, ada kesulitan, ada tekanan, ada penyakit, ada apa saja. Tapi saudara dan saya taat dan tunduk pada firman Tuhan. Seperti sekarang ini, ada petunjuk-petunjuk daripada pemerintah. Lakukan itu, pakai masker. Ada petunjuk daripada pemerintah, cuci tangan, cucilah tangan. Ada petunjuk daripada pemerintah, jangan bergerombol, jangan lakukan itu. Taat dan tunduk. Dan selebihnya, Tuhan pelihara kita. Karena kita diciptakan menjadi lebih daripada pemenang. Ucap pada dirimu sendiri, pada keluargamu, dan pada bangsa dan negaramu, pada gerejamu, katakan kamu lebih daripada pemenang. Maka kita akan berjalan dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain, memuliakan Tuhan sekarang sampai Dia panggil kita pulang ke rumah Bapa. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.